wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat beliau Ustazah Hajah Zuriyah SAG yang insya Allah pada malam hari ini akan memberikan mau'izatul hasanah pada kajian rutin Masjid Kiai Sirot via Zoom. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian yang hadir secara offline di Masjid Kiai Sirot Beranggal Bobodo, yang kami hormati jamaah kajian yang hadir secara online dari Bani Muslim, Bani Al-Mawikno dan Bani Abdi Syakur, dan seluruh jamaah kajian yang mungkin dari masyarakat. Bapak Ibu kajian yang kami hormati, insya Allah untuk malam hari ini materi kita adalah jangan bosan untuk menuntut ilmu. Karena Rasulullah juga pernah bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surganya Allah. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, karena waktu sudah pukul 18 lebih, kita langsung mulai saja kajian kita pada beliau Al-Ustaz Hajah Zuriyah. Kami persilahkan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketemu lagi dengan saya melalui udara, satu di Jakarta, beberapa jamaah di Berangkal. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dari segala musibah dan diberikan kesehatan. Kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah penyakit yang sedang menjadi ujian umat Islam. Walaupun demikian, kita sebagai umat Islam tidak berputus asa dengan ujian itu, dan mudah-mudahan kita itu dalam ujian ini justru menjadikan kita kesempatan untuk belajar di masjid, belajar di rumah, ya, melalui buku, melalui media. Ya. Semoga ujian ini menambah pahala kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya sekedar untuk mengulang-ulang yang sudah pernah disampaikan oleh saudara-saudara kita yang mengisi di masjid
berangkal gombong ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam judul ini jangan bosan untuk menuntut ilmu. Udah sering kita dengarkan, udah sering diutarakan sama ustadz-ustadz. Tapi ini untuk mengingat kembali, untuk memberikan semangat kepada kita semua, khususnya saya, ya, untuk belajar lagi, belajar terus dan belajar terus. Jadi dalam bahasa Arab, kata ilmu itu sendiri memiliki arti mengetahui, ngerti, gitu. Jadi lawan kata dari ilmu, dari ngerti itu adalah jahlu, yang artinya tidak tahu atau bodoh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an yang pertama diawali dengan kata Iqra atau bacalah. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa membaca dapat diartikan sebagai usaha menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu sangat penting bagi umat Islam. Itu karena sudah tercantum di dalam Al-Qur'an, Iqra, bacalah. Jadi, Rasulullah pun bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, muslim laki-laki maupun muslim perempuan, muslim atau muslimat. Jadi hadis itu pun mengindikasikan bahwa menuntut ilmu itu sangat penting, apakah itu ilmu tentang keduniaan seperti bertani, berternak, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran dan sebagainya, atau ilmu agama yaitu akidah, ibadah dan sebagainya yang dapat memperkuat iman dan menuntut manusia untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, menurut para ulama itu, ilmu itu ada dua, yaitu ilmu tentang akhirat atau ilmu agama, dan satu lagi ilmu tentang dunia. Kalau ilmu tentang agama, karena itu adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti betul, pasti benar. Dan yang ilmu yang dunia yang dikembangkan oleh manusia itu relatif. Bisa ada yang benar, bisa ada yang kurang benar, ada yang salah misalnya. Ya, seperti teori Darwin itu yang manusia itu dari kera. Ya, dalam Islam itu tidak ada manusia itu asalnya dari kera. Kemudian sebagaimana pernah kita dengar, waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Ya, begitulah. Jadi, menurut falsafah ilmu dalam Islam itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bebas, artinya bukan hanya di sekolah. Ya, ngaji ibu-ibu itu ada di dalam masjid itu menuntut ilmu agama. Yang kedua, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bermanfaat kanggo awake dewek, gitu ke bahasa gombongnya. Manfaat kanggo awake dewek. Nggo ngamalna agama. Gitu. Yang ketiga itu mengajarkan ilmu. Sekarang yang pertama tentang menuntut ilmu.
bahwa menuntut ilmu itu hukumnya seperti tadi adalah wajib, ya. Sedangkan keutamaan orang yang menuntut ilmu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim yang tadi hadisnya sudah dibaca oleh Ustadz Wahid, Wahid ya. Misalnya dulu tuh belum tahu caranya berwudu yang benar. Jadi setelah memahami ilmunya, wudunya tuh menjadi benar, sholatnya benar. Kalau misalnya orang mau menyembelih kurban, harus ngerti ilmunya. Dulu belum tahu, setelah belajar, oh caranya memotong kurban itu begini ya, gitu. Oh pisaunya harus tajam, tidak boleh tumpul. Kalau tumpul itu menyakiti, maka di dalam Islam itu nggak boleh menyembelih dengan pisau tumpul. Gitu. Harus mukanya dihadapkan ke kiblat. Kemudian yang lebih penting lagi dibacakan Bismillah dengan nama Allah. Gitu. Itulah kalau kita itu ngerti ilmunya. Ya, karena kita itu menuntut ilmu, ya, kemudian kita amalkan untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang kapan kita harus menuntut ilmu? Ini dikisahkan, ya, yaitu Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah kelima dari Daulah Bani Abbasiyah. Itu mempunyai paman yang bernama Ibrahim bin Al-Mahdi. Jadi suatu hari si paman Ibrahim bin Malik masuk ke istana Al-Ma'mun. Jadi kalau tidak salah itu waktu itu pusatnya berada di Baghdad, ya. Lalu dilihatnya banyak orang yang sedang mengkaji masalah-masalah fikih, ya, masalah-masalah agama. Nah, masuklah itu pamannya Ibrahim ke istana. Lalu Khalifah Al-Ma'mun itu menegur, bertanya kepada pamannya, wahai paman, mengapa tidak ikut mempelajarinya? Lalu pamannya menjawab, apakah orang setua aku masih harus belajar secara terus-menerus? Lah wong aku wis tua kok masa kon belajar terus? Wis tua ki mlakune bek kangelan gitu kayak bahasa di wong gombong. Rio wis tua kok gitu. Tapi jawab Khalifah, ya masih harus, bahkan masih wajib. Demi Allah, kalau paman mati ketika sedang menuntut ilmu, itu lebih baik daripada paman mati dalam keadaan bodoh. Lalu diteruskan, kematian dalam mencari ilmu itu lebih berharga daripada kematian dalam kebodohan. Itu jawab Khalifah. Itu tiang sepuh dinasehati ngaten nggih, wong tiyang sepuh niku durung ngerti nggih dikasih tahu. Oh. Jadi sampai kapan saya harus belajar? Tanya paman Ibrahim. Lalu Khalifah menjawab, ya selama hayat masih di kandung badan, selama itu paman masih wajib mencari ilmu. Jadi tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang kubur, jawab Khalifah Ma'mun. Jadi dari kecil sudah diajarin, itu maksudnya gitu, ya. Sampai liang kubur itu maksudnya nganti tekan tua begitulah. Jadi terus belajar terus. Kuliah setitik ya ora apa-apa. Sekarang ngaji ngesuk kelalen nggih mboten napa-napa. Pokoke aja nganti orang ngaji, aja nganti ora entuk ilmu gitu. Maksudnya walaupun sampun sepuh nggih monggo rawuh teng Masjid Rasmawon
laming kaya kue bae dening ilmune. Nggih, boten apa sing penting itu sudah dicatat oleh Allah bahwa kita itu sudah niat mencari ilmu agama, maka itu akan menjadi amalan kita yang kelak kita juga akan dituntut oleh Allah, ya, akan nanti badan kita akan menjadi saksi ketika kita di akhirat. Al-yaumana bismillahirrahmanirrahim itu di Yasin 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini nanti kiamat itu ketika mulut dikunci oleh Allah, mulut kamu kami tutup, mulut kami kunci, mulut dan berkatalah tangan berkata, dan kaki menjadi saksi dengan apa yang kamu usahakan. Jadi nanti di akhirat tangan kita ngomong, ya Allah, betul saya ini tahu kalau ini si fulan ini dulu selalu menuntut ilmu. Nanti tangan ikut menjadi saksi, ya betul saya juga itu berjalan walaupun tertatih-tatih sampai udah sepuh waktu itu, tapi tetap saja jalan untuk mencari ilmu. Nah, itu kita sudah artinya sudah bebas dari semoga itu menjadi amal baik kita yang kalau di akhirat ditanyakan sudah bisa menjawab. Yang menjawab tangan kita dan kaki kita yang menjadi saksi, bukan mulut kita. Itulah. Makanya itulah pentingnya menuntut ilmu. Mudah-mudahan tidak kita tinggalkan terus, insya Allah. Jadi, nah, sekarang yang kedua tentang mengamalkan ilmu. Dalam peribahasa Arab itu mengatakan al-ilmu bila amalin kasajaratin bila samarin. Ilmu tanpa amalan atau tidak diamalkan itu seperti pohon tanpa buah. Pohon yang tidak berbuah, pohon yang tanpa buah, pohon nggak punya buah. Jadi ilmu dan amal adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika ilmu itu ibarat pohon, maka amal adalah buahnya. Jadi, oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah itu wajib beramal berdasarkan ilmu dalam setiap urusannya. Jadi diamalkan ilmunya. Berilmu tapi perilakunya tidak mencerminkan ilmunya, bahkan kebalikannya, atau tidak mendapatkan hidayah dari ilmu yang didapatinya. Jadi sayang, sia-sia. Udah berilmu, tapi ilmunya tidak diterapkan untuk diri sendiri. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengecam keras pada orang-orang yang mempunyai ilmu, tapi tidak bersikap dan berperilaku sesuai ilmu yang dia dapat. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah hidayahnya, niscaya ia akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya bertambah, tapi ilmunya tidak menjadikan itu hidayah. Tidak bisa menjadikan tuntunan untuk kita yang mempunyai ilmu, maka itu akan sia-sia, justru akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tidak seperti itu. Kalau sudah punya ilmu, ya mari kita terapkan.
Yang ketiga, tentang mengajarkan ilmu. Itu bentuk pengajaran ilmu yang diberikan atau diajarkan itu ada dua macam. Dengan lisan atau dengan nasihat mengajarkan. Yang kedua, dengan perbuatan atau tingkah laku, yaitu menjadi qudwah hasanah atau memberi contoh kebaikan. Terus ada dua macam, itu secara lisan langsung mengajarkan ilmu atau mencontohkan, sehingga dengan tingkah laku, oh ini benar, ini yang seperti ini, gitu, ilmunya benar. Nah, sekarang keutamaan mengajarkan ilmu. Keutamaannya itu antara lain, ia akan mendapatkan pahala semisal pahala yang diajarkan. Walaupun itu hanya sedikit, ya. Walaupun itu hanya sedikit, kalau ditularkan kepada orang lain, insya Allah itu akan menjadi pahala. Ngajarin, ini yang benar ini begini. Ini wudhu secara benar itu begini, itu mukanya itu harus kena air. Nah, itu ilmu, itu ngajarin ke anaknya, ke cucunya. Nih, tangannya, kalau wudhu tangannya sampai ke siku-siku, airnya sampai ke siku-siku. Apa namanya? Apa bahasa Jawa di siku-siku ya? Sikut, kenang tangan sikut-sikutnya kudu kenang banyu. Itu ilmu lah. Kemudian yang diajarkan, oh iya kelingan kudu tekan ilmu, aku disit nih ora tekan sikut jare, tekan sikut. Nah, itu yang mengajarkan itu akan mendapat pahala selama dia mengajarkan seperti itu. Mengajarkan pada orang lain, ini anggar masuk, anggar mlebu kulah, ndonga aja kelalen. Oh, kemudian sidungane yuk. Jadi men sidungane yuk aku urung ngapal. Nah, sing pun apal nggih diajarna. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus aduh, diapalna ya. Nggih. Nah, yang diajarin itu tadi terus di ngamalaken ilmune. Nah, itu yang mengajarkan itu dapat pahala. Terus padahal seumur-umur dia kalau mau masuk kulah tuh membaca doa itu. Nah, seumur-umur yang ngajaran dapat pahala. Oh, subhanallah. Nah, jadi, orang yang mengajarkan ilmu itu berarti telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar demi kebaikan masyarakat. Nah, menyuruh kebaikan sama dengan menyuruh kebaikan, ya, dan melarang kemungkaran. Nah, itu apa namanya, mengajarkan ilmu itu termasuk bentuk saling tolong menolong. Tadinya satu nggak ngerti jadi ngerti. Itu sama dengan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam takwa dan kebaikan, dan jangan tolong-menolong kepada kejelekan. Nah, misalnya dulu tahun berapa itu ada togel ya, zaman waktu masih sekolah itu ada togel yang ilmunya itu ada di gambar-gambar bebek, terus ada apa gambar-gambar apa itu saya masih ingat kalau ngelihat di koran ada yang seperti itu. Terus nanti orang menafsirkan, oh ki bebek ki enak bebek loro. Bebek itu kan kayak angka loro. Bebeknya loro, oke 22 ini besok ngarep bebek 22. Tuh. Terus ada gambar satu wet sama pohonnya rindang sekali. Itu wet ke angka 1. Oh rindang banget kayak angka 0, 10. Oh jadi 22, 10. Ngesok-ngesok tuku togel. Ah, itu ilmunya ilmu tidak bermanfaat itu namanya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada yang seperti itu. Jadi bukan mengajarkan ilmu yang
tidak bermanfaat, itu namanya ilmu tidak bermanfaat. Diajarkan selama mengajarkan ilmu yang tidak bermanfaat, ya dosa. Terus yang ngikutin, ada yang ngikutin, nanti selama ngikutin ilmu yang tidak bermanfaat, yang ngajarin ilmu yang tidak bermanfaat, nggih, tetap dapat dosa niku. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau yang kebaikan lah yang harus diajarkan. Ajarkanlah ilmu yang dimiliki walau satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Itu hadis Bukhari Muslim. Maksudnya seayat itu ya ayat Al-Qur'an nggih bisa. Terus hadis nggih saged niku. Walaupun hanya satu ayat. Itu bisanya satu ayat. Ya, satu ayat diajarkan. Itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sekarang tentang penghargaan ulama terhadap nilai mengajarkan ilmu. Jadi saya ambilkan dari kisah Abu Hanifah, yaitu pendiri mazhab Hanafiyah, dan Hanabilah itu Hanafiyah. Itu mempunyai Abu Hanifah yang mempunyai seorang anak bernama Hamad. Abu Hanifah itu membawa anaknya ke seorang ulama untuk belajar ilmu agama. Nah, ketika Hamad berhasil menamatkan surat Al-Fatihah, maka Abu Hanifah memberikan imbalan uang 500 dirham kepada ulama. Tadi bahkan ada yang menyebutkan sampai 1000 dirham. Nah, itu berapa? Berapa kalau dirupiahkan berapa itu? Kalau 1000 dirham, satu dirham itu berapa rupiah ya? Berapa rupiah? Dan lalu berapa? 4 jutaan itu. Jadi 500 dirham itu 4 juta ya. 500 itu 1000 dirham itu 4 juta. 500 berarti 2 juta. Nah, ada yang bilang 500 dirham, ada yang bilang 1000 dirham. Lalu ulama tersebut mengatakan pada Abu Hanifah, "Wahai Tuan, apa jasaku sehingga Anda memberikan hadiah ini kepada saya?" Jadi ulama ini kok menolak, apa jasa saya, merasa tidak berjasa kok. Mungkin dalam hatinya mengajarin begitu. Lalu jawab Abu Hanifah, "Wahai yang mulia, janganlah merendahkan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada anakku. Demi Allah, seandainya kami memiliki lebih banyak, niscaya kami akan berikan kepada Tuhan. Karena keagungan Al-Quran seperti yang telah Tuhan ajarkan." Ini Abu Hanifah, ini yang yang pendiri mazhab Hanafiyah, itu sangat jadi yang dihargai itu adalah apa yang disampaikan. Al-Quran itu agung. Ya, kalau ada yang lebih dari itu saya bawa, saya kasihkan semuanya. Dia menghargai Al-Qur'annya. Itu hanya Fatihah saja, Fatihah sampai selesai diberikan itu ya, 4 juta. Jadi kesimpulannya itu, jadi memberikan upah kepada orang yang mengajarkan itu adalah boleh. Boleh karena diniatkan untuk, Masya Allah, Al-Quran ini agung sekali, ya gitu. Al-Quran ini Masya Allah, di firman Allah yang perlu digali ini. Jadi keagungan Al-Quran lah itu yang membuat Abu Hanifah itu memberikan upah kepada ulama itu tadi. Jadi sebagai penutup, sebelum penutup, saya akan ini membacakan hadis Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membagi manusia menjadi 4.
Yaitu satu, orang yang berilmu agama dan berilmu dunia. Sukses itu berarti sukses dunia dan sukses akhirat. Yang kedua, berilmu agama, tapi tidak berilmu dunia. Itu sama dengan susah di dunianya, tapi sukses akhiratnya. Yang ketiga, berilmu dunianya, tapi tidak berilmu akhirat. Itu sama dengan sukses dunianya dan gagal akhiratnya. Yang keempat, tidak berilmu agama dan juga tidak berilmu dunianya. Itu sama dengan orang yang gagal dunia dan gagal akhirat. Itu hadis riwayat Ibnu. Kita menjadi orang yang berilmu agama dan berilmu dunia. Jadi sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kalau berilmu agama tapi tidak berilmu agama tapi tidak berilmu dunia, ya enggak apa-apa, susah di dunianya, tapi di akhiratnya sukses. Kemudian yang susah lagi ini yang tidak berilmu agama dan juga tidak berilmu dunianya. Wah, itu gagal dunianya dan gagal akhiratnya. Na'udzubillahi dari ya. Mending berilmu. Oh, kalau yang berilmu dunianya tapi tidak berilmu akhirat, sukses dunianya dan gagal akhiratnya. Itu untuk senengin dunia tapi akhiratnya nanti tidak dapat apa-apa. Jadi marilah kita itu jangan bosan untuk menuntut ilmu dunia dan akhirat, ya, yang hadiahnya insya Allah akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nang dunia diangkat derajatnya, di akhirat juga diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya. Kemudian akan mendapat surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa meniti atau menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi ada doa yang apa itu namanya untuk menuntut ilmu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seperti yang saya tadi di Muqaddimah saya bacakan, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang engkau terima. Jadi kalau Nabi mengajarkan kita memohon ilmu yang bermanfaat. Kalau memohon ilmu yang bermanfaat, kemudian ilmunya itu diterapkan, maka apa yang kita dapat rezeki itu tuh akan baik. Kalau kemudian kita amalkan lagi, maka amalan-amalan kita itu akan diterima oleh Allah. Allahumma inna, kalau bareng-bareng ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu mohon ilmu yang bermanfaat.
Kalau doa supaya tidak mendapatkan ilmu yang sia-sia, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa wa min qalbi la yaksa wa min nafsi la tasfa. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk dan jiwa yang selalu kurang puas. Dan doa yang dikabulkan. Jadi kalau orang mempunyai ilmu itu ilmu tidak bermanfaat, ya ilmunya tidak bermanfaat, maka jadi hatinya itu gelisah. Jadinya Allahumma, makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan jiwa yang waqal bila yang dan jiwa yang tidak khusyuk. Itu yang gelisah itu tidak khusyuk. Wa nafsi la tasba, dan nafsi itu jiwa yang tidak merasa puas, tidak seluruh. Kurang terus tidak merasa puas. Wa du'a la yastajabulaha, dan doa yang tidak dikabulkan. Jadi yang dituntut aja ilmu yang tidak bermanfaat, gimana mau dikabulkan doanya begitu. Maka itulah Rasulullah mengajarkan doa yang seperti itu. Ya ibu-ibu, bapak-bapak yang di masjid itu nanti udah hafal kali diajarin sama Ustadz Wahid nggih, diajarin nggih. Ustadz. Jadi sebagai penutup, marilah kita ini yang masih ada ilmu sebagai amal jariah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Mudah-mudahan karena kita mengajarkan anak atau memberikan contoh kepada anak, maka anak itu akan menjadi soleh. Itulah. Jadi jangan lupa berdoa untuk menuntut ilmu atau ngaji atau taklim. Qur Rabbi zidni ilman, dan katakanlah, Tuhanku tambahkanlah aku ilmu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikan aku tambahkanlah aku ilmu dan rezeki, dan fahamkanlah atas ilmu itu, ya. Nah, mudah-mudahan yang hanya sedikit ini membuat kita semua tambah semangat mencari ilmu. Ya ibu-ibu, ampun sami bosan ngaji bang masjid ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu sampai sekuat tenaga, insya Allah sampai kapan saja terus mawon gitu ngaji gitu nggih Pak Ustadz niku. Sekian dari saya. Apabila ada banyak salah-salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Hajah Sofia SKG atas materi yang sudah disampaikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, mungkin ada pertanyaan atau mungkin tambahan materi, kami persilahkan. Mungkin Bapak Dr. Irfan, monggo Pak. Bagaimana kabar? Nanti ada yang lain dulu. Alhamdulillah sehat-sehat. Lama nggak ketemu nih. Pak Faisal mungkin ada yang ditambahkan, monggo. Cukup. Kita amalkan aja ilmu yang kita dapati. Amin.
Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, sebelum nanti kajian ditutup, perlu kami informasikan tentang proses pembangunan tempat wudhu di Masjid Siroj. Bisa kita lihat bersama, tempat wudhu alhamdulillah sudah selesai terbangun. Tempat wudhu sudah selesai terbangun, kemudian kita masih ada kekurangan anggaran 89 juta dari 166.609 rupiah. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ikut wakaf jariah bangunan tempat wudhu, kami persilahkan. Bisa via rekening ke via transfer ke nomor rekening 668701 0132 15553 atas nama Masjid Nurul Huda Merangkal. Demikian untuk informasi tambahan dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain, kami persilakan. Pak Ustadz Abdul Jalil mungkin ingin menambahkan, kami persilakan. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu itu kerja selalu ngasih ilmu untuk menggantikan saya pada bawahan. Nah itu karena dia dapat ilmu naik pangkat, jadi merasa menerima. Saya suruh gampang banget itu. Ada yang bilang itu Pak Mugiasem kok nurut banget Pak Jalil. Saya ngasih ilmu, duit nggak punya, ya ilmu yang kasihkan untuk gantikan saya. Jadi itu aja ilmu, tapi ilmu itu. Tapi sekarang ilmu udah ketinggalan ya. Mobil mogok itu nggak bisa. Ya. Udah ilmunya baru. Kemudian sistem juga berubah. Udah 20 tahun. Iya, 20 tahun pensiun, tapi ya, jadi part-timer segala macam. Jadi itu konsultan. Manajemen masih nggak berubah. Konsultan, kongkonannya Sultan. Ya, kenapa? Lumayan kongkonannya Sultan. Bagus kongkonannya Sultan. Iya. Terima kasih atas tambahannya Pak Ustadz Abdul Jalil. Ya, intinya memang berbagi yang akan mendatangkan lebih banyak itu adalah salah satunya berbagi ilmu nih. Kalau kita berbagi uang mungkin kadang kalong dulu, berkurang dulu, tapi nanti akan bertambah lagi. Tapi ketika kita berbagi ilmu, bukan tambah kurang ilmunya, kan tapi kita akan menambah ilmu. Ya, karena pasti akan merasa kurang dan kurang. Ya Allah. Mungkin itu nih untuk kunci penutupnya. Maka mari bagi yang mempunyai ilmu kita saling berbagi, dan bagi yang kita semuanya seorang muslim itu memang wajib untuk selalu menuntut ilmu kapanpun dan dalam waktu apapun kita harus wajib menuntut. Mungkin itu Bapak Ibu, kita tutup kajian dulu. Nanti bisa sambung dengan lain-lain. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Atur suwun Mbak Jo.